Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Fubar season pertama episode ke-6. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Luke yang sedang menemani Carter latihan. Di sana ia menyebutkan bahwa Emma telah bertingkah aneh dan ia juga menaruh kecurigaan kepada Aldon. Luke menjelaskan Carter adalah seorang pria yang baik dan ia juga ragu-ragu untuk membicarakan bahwa ia telah melihat Emma dan Aldon berciuman. Maka hal itu akan membuat Carter sakit hati lalu memutuskan untuk pergi dari kapal itu. Kemudian Luke menyarankan Carter untuk berbicara dengan Emma agar bisa mengatasi hal itu. Tak lama kemudian Oscar datang untuk memberitahukan bahwa aplikasinya telah memasuki salah satu toko perbelanjaan. Serta ia mengajak Luke untuk hadir dalam acara pembukaan. Tak hanya itu, Oscar bahkan memasangkan aplikasi miliknya ke dalam telepon milik Luke. Di dalam markas, ketika hendak membuat kopi, Emma menjelaskan kepada Aldon jika ciuman itu tak ada artinya dan mereka tak ada ikatan lebih dari sekedar teman. Tetapi karena mereka saling bertatap-tatapan, membuat mereka pada akhirnya kembali berciuman. Dan sayangnya, ciuman itu harus terhentikan ketika Aldon mencoba mengajak Emma untuk pergi ke sebuah hotel. Dan akhirnya Emma menyadari jika tindakannya ada salah dan mencoba menjauhi hubungan terlarangnya dengan Aldon. Di sisi markas yang lain, Luke baru saja memberitahu Barry bahwa dirinya baru saja membeli sebuah tiket menonton football untuk Emma dan dirinya. Ia menyebutkan bahwa ia ingin berbicara lebih banyak bersama Emma. Namun usaha Luke tampaknya sia-sia karena rupanya ketika ia memberitahu Emma justru lebih mementingkan untuk menghabiskan akhir pekannya dengan Carter. Dan karena Emma merasa Carter sudah mulai kesal karena Emma selalu bepergian serta tak ada waktu untuknya. Di ruang rapat, Dot memberitahu pendapatnya jika mungkin Boros sengaja ditangkap agar ia bisa membawa kembali koper miliknya. Serta ia juga beranggapan bahwa koper itu dapat memicu limbah untuk menjadi bahan bakar nuklir. Lalu Tina mendapatkan informasi dari NSA bahwa Boro akan mengadakan lelang senjata dalam 10 hari lagi. Serta ia berhasil menyadap percakapan di antara Kane bahwa Kane akan ikut ke dalam permainan kartu dengan bet tinggi di sebuah daerah di Rusia. Dot berkata jika mereka akan memasukkan hak agen mereka ke dalam permainan itu dengan ponsel yang dapat mengunduh data dari ponsel lainnya agar mereka dapat melacak lokasi dari Boro dan lokasi koper nuklir itu kembali. Yang sayangnya mereka mendapatkan sebuah kendala ketika seluruh wajah agennya telah berhasil diketahui oleh Boro dan Kane. Kecuali Barry dan Tina yang belum pernah bertemu dengan mereka berdua. Barry sempat menolak karena dirinya tak bisa bermain kartu. Namun beruntungnya Dot mempunyai solusi jika mereka akan bermain curang untuk bertahan selama mungkin di meja judi itu. Lalu seusai rapat, Luke mendapatkan pesan dari Telly yang mengajaknya untuk bertemu. Dengan segera Luke mengajak Telly pergi ke kapal miliknya. Dan di sana Telly memberitahu jika si kembar fitness telah mengirimkan video penculikan di Mary Fitness. Luke menjelaskan bahwa ia sengaja menyewa Aldon untuk menakut-nakuti Kyle agar mereka bisa mendapatkan sumsum tulang belakangnya. Telly berkata jika si kembar bersaudara menginginkan laporan keuangan Mary Fitness, karena jika mereka tak memberikan hal itu, maka si kembar akan melaporkan penculikan kepada polisi. Telly juga menyadari jika terdapat sesuatu yang salah dalam laporan keuangan itu. Hingga akhirnya, Luke mengarang cerita bahwa tujuannya membuka tempat gym itu adalah untuk membantu Barry yang terlilit hutang dengan bandar judi. Setelah percakapan usai, Luke mempertanyakan apa yang membawa Telly kemari. Telly menjelaskan jika Luke telah membantu Romy, sehingga ia ingin membantu Luke. Dan ia juga terpukau atas Luke yang masih peduli dengan keluarganya, sehingga ia memutuskan untuk menciumnya. Di markas, seorang agen menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan mesin pengocok kartu untuk bercurang. Dan mesin itu akan dibantu dengan kacamata yang dapat melihat kartu lawan, sehingga mereka bisa memberikan arahan kepada Tina dan Barry agar terus bertahan di dalam meja judi itu. Kembali ke Luke, setelah ia menyelesaikan percintaannya dengan Telly, ia terlihat senang karena bisa kembali bercinta dengan pujaan hatinya. Telly menjelaskan bahwa Donnie telah membicarakan pernikahan dengannya, namun ia tak yakin untuk menerima pinangan itu. Karena belakangan ini ia kembali merasakan benih-benih cinta dari Luke, sehingga ia meminta kepadanya untuk meluangkan waktu setelah kerja agar mereka bisa melakukan kencan dan membuktikan rasa yang Telly sedang alami.
Kembali ke markas, Emma dan Aldon menjelaskan kepada Dot jika mereka akan membuat dua pemain tetap pada permain kartu itu untuk tak bisa datang, dengan menghampiri rumahnya untuk mengancam mereka agar mengurungkan niatnya untuk bermain judi. Dan beruntungnya, rencana yang Emma jalankan berhasil dengan mulus karena mereka berhasil melumpuhkan penjaga dan membuat pasangan kaya itu tak ikut berjudi. Setelah di rumah itu, mereka berhasil membuat pasangan itu tak ikut berjudi lagi. Serta Rue memutuskan untuk menembak obat penenang kepada orang tua itu. Tetapi Luke melarang karena ada kemungkinan orang tua itu mengalami penyakit. Lantas Luke pun memutuskan untuk memeriksa rumah tersebut. Ketika sedang memeriksa, Aldon secara tak sengaja berhasil menemukan pintu rahasia menuju sebuah bangkar. Sedangkan Rue dan Emma sibuk bertengkar sehingga tak menyadari jika orang tua itu telah melarikan diri menuju bangkar. Sayangnya ketika di bangkar itu, orang tua mencoba untuk memberikan perlawanan dengan mengambil pistol suar dan menembakkannya ke pintu. Sehingga pintu bangkar itu konslet dan menyebabkan Luke, Rue, Aldo dan Emma terjebak di sana. Di lokasi judi, Barry dan Tina juga berhasil masuk dengan mulus ke dalam meja. Di sana mereka mendapatkan minuman sambutan tradisional dari tuan rumah yang berupa vodka dengan campuran sperma pria. Ew. Di dalam bangkar, Rue mulai kepanasan karena lubang ventilasi dalam bangkar itu telah tertutup. Dan Aldon menyimpulkan bahwa mereka akan kehabisan nafas lalu mati tanpa ada orang pun yang tahu mereka berada di sana. Kembali ke meja judi, agen CIA menyadari jika Kane sangatlah bodoh dalam berjudi. Sehingga mereka harus mengganti misi dengan membuat Kane selalu menang dalam setiap pertandingannya. Karena jika tidak, Kane akan pulang terlebih dahulu sebelum pemindahan data selesai dilakukan. Di dalam bangkar, Luke menyimpulkan jika komputer tua seperti itu sangatlah rentan. Ia juga mengetahui sebuah prosedur bahwa pintu itu terhubung dengan komputer, sehingga mereka perlu meretas komputer itu dengan mereset ulang komputernya. Di tempat judi, Kane dihampiri oleh seseorang yang telah memberitahukan jika Boro telah menunggunya karena ia ingin bertemu dengan klien di tempat tersebut. Boro berkata jika pemilik rumah itu adalah teman pemerintah, sehingga ia merasa nyaman untuk bicara secara pribadi dengan seseorang di rumah itu. Dan pemilik rumah itu pun menjelaskan kepada Boro jika teman mereka dari Rusia sebentar lagi akan datang. Di bangker, para agen masih saja kesulitan untuk merestart ulang komputer itu karena tak mengetahui komponen inti dari komputer tersebut. Beruntungnya Luke ingat dengan aplikasi anaknya sehingga ia mencoba untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang ternyata aplikasi itu sangat berguna lalu membantu mereka bisa merestart ulang komputer itu. Di sana Emma lalu memutuskan untuk menelpon Carter karena sebelum ia mati sesak napas, ia ingin mendengar dulu suara dari pacarnya. Lalu setelah menelpon, Emma mendapatkan kabar bahwa ternyata Luke telah memberitahu Carter terkait Emma yang telah mencium Aldon. Dan hal itu membuat Emma marah dan memberikan kata-kata yang buruk kepada ayahnya sendiri. Saat ini Barry dan Tina sedang mendapatkan masalah karena Kane dan salah satu seorang penjudi terlibat perkelahian. Mereka juga mendapatkan tugas untuk membunuh Baro selagi masih ada kesempatan. Lantas Tina pun mencoba untuk mencuri kesempatan dengan meminta mereka untuk rehat sejenak. Tina juga mencoba menawari Boro sebuah minuman yang akan ia isi racun. Tetapi belum sempat mereka memberikan minuman itu, rupanya Boro telah lebih dahulu pergi untuk berbicara dengan seseorang. Kembali ke bunker, di mana suasana semakin panas ditambah lagi dengan keributan yang terjadi di antara Rue, Emma, Aldo, dan Luke. Rue yang mempermasalahkan Emma karena tak bersyukur memiliki ayah hebat seperti Luke, serta Aldo yang mencurahkan hatinya bahwa ia merasakan perasaan saat mencium Emma, dan Emma yang marah karena ayahnya selalu mencampuri urusannya. Sementara itu, Boro justru berbicara dengan SVR yang tahu jika Boro sedang mencari Finhouse dan Daniel DaRosa. Ia menyebutkan bahwa dirinya mempunyai intel dalam CIA yang dapat mengungkap informasi pribadi dari Finhouse dan Daniel. SVR menjelaskan jika mereka akan melakukan hal itu dengan imbalan semua nuklir milik Boro menjadi miliknya dengan harga yang sesuai di pasaran. Yang membuat Boro menegaskan jika SVR berhasil membawa mereka berdua, maka ia akan menjual nuklir itu pada mereka. Di meja judi, Dot meminta kepada salah satu mereka untuk mencari tahu dengan siapa Boro berbicara. Lalu Barry pun berpura-pura mengambil chip sambil melihatkan orang yang berbicara dengannya. Mereka juga mengalami kendala karena ternyata Kane tak sengaja menjatuhkan minuman sehingga alat pengocok kartu itu menjadi rusak, yang membuat mereka tak bisa kembali membantu Kane agar ia bertahan lebih lama di meja itu. Lantas tuan rumah pun meminta izin agar permainan dilanjutkan dengan kocokan dari tangannya. Dan karena minuman terjatuh, salah seorang penjudi pun mengambil minuman milik Boro lalu meminumnya. Kembali ke bunker, Luke sempat terlibat pertengkaran dengan Aldon karena Luke mengejaknya dengan pakaian mewahnya.
Dan Aldon menjelaskan jika ia melakukan itu untuk self-rewards karena ia dahulu miskin dan tak mampu untuk memakai pakaian mewah. Tak lama kemudian, ternyata markas kedatangan Dr. Pepper yang bertugas untuk membaca raut wajah dari para penjudi lain untuk mencari tahu apa isi kartu mereka. Saat itu beruntung, Dr. Pepper melakukan tugasnya dengan baik dengan cara menerawang salah satu penjudi. Kembali ke bunker, Luke kembali terlibat permasalahan dengan anak gadis kecilnya itu yang meminta dirinya agar tak mengejar Telly kembali. Karena Luke selalu menerima penolakan. Tetapi Luke justru dengan percaya dirinya memberikan fakta bahwa ia dan Telly baru saja bercinta di kapal miliknya. Yang tampaknya fakta itu membuat Emma kembali kesal sehingga harus keceplosan dengan memberitahu jika dirinya lah yang membuat Donatello dan Telly berkencan. Mendengar hal itu membuat Luke langsung menyadari jika ia telah dikhianati oleh putrinya sendiri. Tak hanya itu, Emma juga menjelaskan bahwa dirinya lah yang telah membukakan hati ibunya untuk Donatello. Serta menyebutkan jika kesalahan yang lebih besar dari ibunya rujuk dengan Luke adalah ibunya menikah dengan Luke sendiri. Hal itu kembali membuat Luke sakit hati, sehingga ia ketika pintu bunker terbuka, Luke langsung memutuskan untuk pergi dari sana. Ketika Boro hendak membawa Kane pergi dari tempat itu, pria Rusia ternyata muntah-muntah, sehingga membuat tuan rumah marah dan juga diketahui telah melakukan kecurangan yang membuat konflik, lalu memberikan waktu yang membuat unduhan data milik ponsel Kane berhasil terunduh. Keesokan harinya, Dot memberitahu Luke jika mereka akan mendapatkan lokasi keberadaan dari Boro, serta mempertanyakan keributan apa yang telah terjadi di dalam bungkar. Luke berkata untuk tak perlu khawatir karena timnya telah berhasil menangkap Boro. Dot juga menjelaskan bahwa orang Rusia itu telah membuat kesepakatan dengan Boro, sehingga hal itulah yang membuat dirinya khawatir. Tak lama kemudian, Emma menghampiri Luke, yang sayangnya ternyata Emma tak mau berbicara dengannya. Sehingga ketika Emma hendak berbicara dan meminta maaf, rupanya Luke telah pergi dari tempat itu. Di satu sisi, Barry memberanikan diri untuk menunjukkan rahasia terbesarnya, yaitu ia adalah seorang pengoleksi mainan. Dan beruntungnya Tina menyukai hal itu sehingga mereka pun berciuman. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Luke yang sedang menghampiri Oscar untuk memberikan cek investasi yang akan ia berikan padanya. Serta dirinya menegaskan bahwa ia sangat bangga dengan pencapaian Oscar karena aplikasinya telah membantu. Sedangkan di dermaga, Rue menghampiri Luke untuk mengajaknya nonton pertandingan football karena dengan tak hadirnya Emma, ia ingin menggantikannya lalu menemani Luke menonton pertandingan tersebut. Dan pembahasan series dari Fubar episode ke-6 season pertama pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian series dari Fubar? Apakah series ini jauh lebih seru daripada series Tulsa King? Berikan kami komentar positif di kolom komentar, serta tetap jangan lupa subscribe channel kami serta channel Netflix karena kami akan membahas Fubar setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.